Pernikahan ulang. Hari pernikahan. Dini sedang didandani di kamarnya oleh penata rias. Jantungnya berdebar-debar untuk hari ini, hari yang sudah ditunggu untuk bisa bertemu lagi dengan Randy setelah berpisah selama hampir 2 minggu lamanya. Dini sudah sangat merindukan pertemuan dengan Randy, lelaki yang sangat dicintainya sejak menjadi istrinya. Alunan suara musik dangdut menggema di luar rumahnya. Segala persiapan sudah disiapkan sejak kemarin. Rumah Dini didekorasi seindah mungkin, meskipun rumahnya tak megah dan mewah, namun memiliki halaman yang cukup luas, sehingga sangat pas untuk dipakai menggelar acara besar. Setelah didandani, Dini dipakaikan baju pengantin, sebuah kebaya putih khas pengantin. Dor 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 dor. Suara petasan beruntun terdengar oleh Dini. Itu menandakan kalau rombongan mempelai pria telah datang. Hati Dini semakin tak karuan. Dini ingin segera melihat suaminya. Di luar kamar Dini, para tamu undangan dan penghulu juga saksi telah bersiap di ruang tamu. Mereka duduk bersila di atas karpet, menunggu calon mempelai wanita keluar. Rumah Dini hanya 1 lantai. Untuk tamu sebanyak itu tentulah sedikit sempit, sehingga tak sedikit tamu yang duduk di luar. Randy didampingi kedua orang tuanya duduk bersila menghadap Pak Zain dan penghulu. Dia kembali harus menghafal kalimat ijab kabul yang pernah diucapkannya dulu saat menikahi Dini secara siri. Mungkin memang sebenarnya pernikahan ulang Dini dan Randy ini tak perlu lagi mengucapkan ijab kabul, karena pernikahan mereka sah, namun Randy ingin pernikahannya kali ini legal secara hukum juga. Dini sudah 18 tahun dan Randy sudah 19 tahun. Usia mereka sudah bisa dikatakan ideal untuk menikah secara sah di mata hukum. Maka dari itu, untuk pernikahannya kali ini, Randy akan mengulang ijab kabul kembali, dengan disaksikan banyak orang serta disaksikan langsung oleh petugas kawah. Dini dan Randy sudah mendaftarkan pernikahan mereka dengan syarat-syarat yang diperlukan. Kini mereka bisa menikah sesuai dengan hukum dan agama. Dini sendiri tak mempermasalahkan jika nantinya akan dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan menikah saat masih berstatus sebagai pelajar. Bagi Dini sendiri, dia tak memiliki keinginan banyak dari hasil sekolahnya itu. Menurut Dini sendiri, sekolah ataupun tidak, seorang wanita tetaplah harus mengabdikan dirinya pada suami. Dini juga tak memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena setelah menjadi seorang istri, gerak-gerik hingga sepak terjang Dini sudah harus atas izin suaminya. Dini yang sudah siap dengan penampilannya, dibawa keluar oleh Bu Sania dan Kak Mela, sepupu Dini dari Pak Zain yang tinggal sangat jauh. Keluarga besar dan sanak saudara Dini serta Randy turut hadir untuk menjadi saksi dalam pernikahan resmi mereka. Nenek, kakek, Arif, hingga Mamang dan Bibi dari Bandung pun turut hadir. Ketika Dini dituntun oleh ibunya dan Kak Mela, Randy menatapnya takjub. Dini sangat cantik, kebaya putihnya sangat cocok dengan tubuh Dini yang ideal itu. Dini sedikit menatap pada Randy, dengan malu-malu suaminya tersenyum. Dini langsung menundukkan kepala malu. Dini didudukan berdampingan dengan Randy. Prosesi akad akan segera dimulai. Keduanya harus siap. Tetapi, meskipun akad nikah belum dilakukan, tangan Randy dengan nakal bergerak menyentuh tangan Dini di bawah meja. Dini terkejut. Padahal banyak orang, tapi Randy sudah nakal seperti itu. Randy tak mengindahkan tangan istrinya yang minta dilepas, malah semakin menggenggam erat. Randy mendekatkan kepalanya pada Dini. Kangen banget, istriku cantik, ucap Randy berbisik di telinga Dini. Dini tersipu malu. Sempat-sempatnya Randy gombal di saat seperti ini. Orang tua Randy hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan anaknya yang tak bisa menahan diri pada Dini. Sudah siap? Tanya penghulu. Randy terkejut dan langsung melepas genggamannya pada tangan Dini. Sudah. Jawab Randy gugup. Dini menahan tawanya mendengar suaminya segugup itu. Baik, silahkan jabat tangan ayah mempelai wanita, titah penghulu. Randy dan Pak Zain berjabat tangan. Sudah bisa melafazkan kalimatnya? Tanya penghulu pada keduanya. Sudah, jawab menantu dan mertua itu kompak. Baik, kita mulai, ucap penghulu. Randy menghela nafas dalam dari hidung, lalu membuangnya dari mulut. Begitulah hingga beberapa kali sebelum akad nikah dilakukan. Ananda Randy Haris Anggara, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Andini Wilhelmina Putri, dengan mas kawin seperangkat alat syalat,
perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Pak Zain melafazkan dengan lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Andini Wilhelmina Putri binti Zain Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Randy berhasil melafazkan dengan sangat lancar. Dini sangat lega mendengar suaminya begitu lancar mengucapkannya. Dengan disaksikan langsung oleh semua orang dan juga orang-orang penting lainnya, pernikahan Randy dan Dini sudah disahkan secara hukum dan agama. Mereka juga memiliki buku nikah yang siap ditandatangani. Cincin kawin yang sempat dilepas dulu beberapa hari sebelumnya itu dia pasangkan kembali ke jari masing-masing. Dini dan Randy seperti mengulang kembali momen pernikahan mereka saat itu. Hanya bedanya kali ini pernikahan mereka sangat sakral dan meriah. Dini sengaja meminta mahar yang lebih sedikit daripada mahar pernikahan sebelumnya. Karena mahar ini hanya sebagai simbol saja. Dini dan Randy bersanding berdua di pelaminan, memakai kebaya dan setelan jas. Mereka terlihat sangat serasi, walaupun tinggi keduanya cukup jauh berbeda. Dini, Riri memeluk Dini erat. Lo jahat deh gak jadi bridesmaid gue. Padahal gue pengen banget lo yang jadi bridesmaidnya. Dini agak kesal karena Riri tak jadi menjadi bridesmaid dalam pernikahannya. Sorry deh, gue soalnya gak bisa lama-lama keluar. Nyokap bokap lagi gak ada. Mereka titip si Sasa ke gue. Jadi gue gak bisa lama-lama hadir di sini juga. Sorry ya beb. Riri meminta maaf karena tak bisa menepati janjinya menjadi bridesmaid untuk Dini. Gak apa-apa deh. Lo datang aja gue seneng banget. Jawab Dini tersenyum lagi. Habibi datang bersama dengan sahabat Randy lainnya. Mereka memberikan ucapan selamat untuk Dini dan Randy dalam pernikahan kedua mereka ini. Mereka pun mendoakan kebahagiaan untuk keduanya. Kedua mempelai dipersilahkan untuk mengganti pakaian mereka dahulu, sebelum melanjutkan menyalami tamu. Dini dan Randy memakai pakaian bak putri dan raja. Randy tampak sangat gagah dengan setelan tuxedo hitam. Sedangkan Dini tampak sangat cantik dengan gaun pernikahan yang dibelinya dengan Bu Jemila saat itu. Keduanya saling bergandengan tangan, menyambut setiap tamu yang datang pada mereka dengan senyuman. Kemudian, sesi foto pun dilakukan. Banyak pengambilan foto dengan gaya yang berbeda dan jumlah orang yang berbeda. Karena banyaknya keluarga dan juga kerabat yang ingin berfoto dengan pengantin. Dari pihak sekolah pun, hanya Pak Harun yang datang. Itu pun karena Dini mengundangnya secara pribadi, bukan secara resmi. Pak Harun menyempatkan datang untuk menghadiri pernikahan Randy dan Dini yang notabene adalah muridnya. Dini dan Randy disibukkan dengan menyalami para tamu undangan yang hadir sejak dinyatakan sah. Mereka berdua sibuk menyalami tamu dari berbagai kalangan. Klien dan kolega Pak Yohan pun turut hadir atas undangan Pak Yohan. Tak hanya itu, karyawan dan karyawatinya juga hadir. Suasana sangat ramai sekali, meriah dengan riuhnya suara musik dangdut dan orang-orang yang berbicara. Saat tengah rehat sebentar setelah menyalami tamu, Dini merasakan kepalanya pusing, melihat banyaknya orang, terlihat berputar di mata Dini. Dini memegangi kepalanya, rasa di kepalanya adalah cenacet. Dunia terasa berputar. Dini yang sedang duduk itu pun menyandarkan kepalanya pada bahu Randy. Kenapa sayang? Tanya Randy tenang. Pusing sayang, jawab Dini. Pusing kenapa? Kamu lapar? Tanya Randy. Dini tak menjawab. Hei, kok malah diam sih? Katanya pusing. Pusing kenapa? Tanya Randy lagi. Dini masih tak menjawab. Randy memegang bahu Dini. Tubuh Dini seketika terkulai ke sandaran kursi pelaminan. Jelas saja itu membuat Randy terkejut. Randy langsung menyangga tubuh Dini. Dini. Randy mengguncang tubuh Dini. Dini tak merespon. Matanya terpejam. Dini. Randy mengguncang lagi tubuh Dini dengan keras. Tetapi Dini masih tak bergeming. Pak Zain dan Pak Johaya yang melihat Randy tengah berusaha membangunkan Dini, langsung naik ke pelaminan dan menghampiri mereka. Kenapa Ren? Tanya Pak Yohan. Enggak tahu Pak. Dini tiba-tiba bilang pusing terus pingsan. Jawab Randy panik. Ya Allah, apa Dini terlalu kelelahan ya? Tanya Pak Zain yang juga cemas. Sebaiknya kita bawa Dini ke kamarnya langsung, sebelum orang-orang melihatnya. Jangan sampai membuat mereka panik. Saran Pak Yohan. Ya, ayo kita bawa. Pak Zain setuju.
Randy dengan cepat membopong tubuh Dini dan membawanya ke dalam kamar Dini. Tubuh Dini dibaringkan di ranjangnya. Pak Yohan dan Pak Zain menyusul masuk. Randy masih berusaha membangunkan Dini. "Din, bangunlah, aku mohon bangun Dini," ucap Randy cemas. Randy menggenggam tangannya, mata Randy berkaca-kaca. "Sayang, bangun nak." Pak Zain turut membantu membangunkan Dini. Bu Sania dan Bu Jemila masuk ke kamar dan mengunci pintunya, agar yang lain tak bisa melihat pingsannya Dini, yang akan membuat keadaan panik. "Dini, sayang, kamu kenapa nak?" Bu Sania meraih kepala anaknya dan menciumi keningnya. Bu Sania sangat takut Dini kenapa-kenapa. Bu Jemila dan Pak Yohan hanya bisa menatap sedih keadaan menantunya yang tak sadarkan diri. Keadaan Dini itu malah membuat Randy menangis. Randy takut Dini mengalami sesuatu yang positif. Sepertinya dia sedang hamil, ucap Bidan yang memeriksa Dini. Randy tercengang. Begitupun orang tua mereka, sama-sama tercengang mendengar hasil pemeriksaan bidan tersebut. Tapi, bagaimana bisa Bu Bidan? Istri saya selama ini minum pil KB kok. Tanya Randy yakin. Mungkin saja dia pernah melewatkan 1 atau 2 kali meminumnya. Dan kalian berhubungan. Karena terlewat 1 kali pun bisa berakibat kehamilan jika melakukan hubungan tanpa pengaman. Jelas Bidan. Bidan menyentuh bagian perut Dini. Sedikit menekannya untuk meraba kalau di sana memang sudah ada gumpalan darah janin. Bidan mengambil tangan Randy dan menyentuhkannya pada perut Dini. Benar saja, Randy bisa merasakan sebuah gumpalan darah di perut Dini itu. "Jadi, Dini benar-benar hamil, Bu?" tanya Bu Sania. "Betul, mungkin usia kandungannya sekitar 2 minggu. Jawab Bidan. Alhamdulillah, Pak Zain berucap syukur. Baginya, Dini hamil pun tak masalah, karena hamil oleh suaminya sendiri, bukan hasil perzinahan. Pantas saja Dini pernah mual-mual beberapa hari lalu, Bu. Tapi dia nggak bilang apa-apa tentang itu. Dia bilang hanya masuk angin saja, dan saya pun menganggapnya begitu." Timpal Bu Sania. "Ya, Dini beberapa hari lalu memang pernah mengalami mual-mual di pagi hari. Hanya saja Dini tak menyadari kalau dirinya hamil. Mungkin saja itu menang gejalanya. Tapi dia tak menyadari itu, karena dia pikir sudah meminum pil KB secara rutin." Balas Bidan. Ketika orang tua mereka berbicara dengan Bidan, lalu keluar bersamaan mengantar Bidan, Dini sadar dari pingsannya. Randy yang masih berada di samping Dini tak menyadari kalau istrinya sudah sadar. "Kak," ucap Dini. Randy langsung menoleh. "Din, kamu sadar?" "Alhamdulillah." Randy senang istrinya kembali sadar. "Ada apa?" tanya Dini. "Kamu pingsan." "Gak apa-apa kok, kamu cuma kecapekan aja," jawab Randy. "Apa kata Bidan?" tanya Dini. Randy tak langsung menjawab, terdiam beberapa saat. "Kak, apa katanya?" tanya Dini lagi. Randy menatap Dini. "Kita akan punya anak lagi," jawab Randy tersenyum. Dini malah tertegun. Kabar dari Randy malah membuatnya sedih. "Beneran hamil?" tanya Dini berkaca-kaca. "Iya sayang, kamu hamil. Selamat ya," jawab Randy mengecup keningnya. Dini bangun dan duduk. "Tapi Kak, kita kan udah sepakat kalau aku akan hamil setelah lulus. Sekarang aku tiba-tiba hamil. Kakak pasti kecewa." Dini lalu menangis. Dini takut Randy dan orang tuanya kecewa karena Dini hamil lagi. Padahal sudah ada kesepakatan antara mereka untuk program anak setelah Dini lulus sekolah. "Kok malah nangis? Kita harus bahagia." Randy mendekap Dini. "Maafin aku," ucap Dini menangis di pelukan Randy. "Kenapa minta maaf? Kamu gak salah. Mungkin memang udah waktunya kita benar-benar punya anak. Aku gak apa-apa kok. Aku bahagia." Randy tak masalah tahu Dini hamil. Hiks. Orang tua kakak pasti gak akan terima. Aku takut ada masalah seperti waktu itu lagi. Aku gak mau pisah dari kakak. Aku cinta kakak. Dini takut kehamilannya akan membuat mereka terpisah, sama seperti saat itu. "Hush, enggak akan kayak gitu. Kamu dan aku akan selalu bersama selamanya. Percaya deh, Mama sama Papa pasti bahagia akan punya cucu." Randy menenangkan Dini. Dini menangis pelan. Dini ketakutan akan ancaman untuk hubungannya dengan Randy.
Randy memeluknya, menenangkan Dini dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Orang tua mereka masuk, melihat Dini sudah sadar dan menangis. Mereka langsung menghampiri. Dini, kamu sudah sadar nak? Bu Jemila mendekat. Dini melepaskan diri dari pelukan Randy, menatap sendu pada sang mertua. Dini takut dimarahi. Tanpa diduga, Bu Jemila malah memeluknya. Kamu hamil nak? Mama senang dengarnya. Mama akan dapat cucu sekarang. Selamat ya. Bu Jemila dengan tulus mengatakan itu pada Dini. Bu Jemila sudah membuka hati lebar-lebar untuk kehamilan Dini kapanpun. Dia juga sudah ingin punya cucu. Benar, Papa dan Mama senang sekali dengar kamu hamil. Semoga kamu dan bayi kamu sehat selalu ya. Pak Yohan mengusap kepala Dini. Dini terharu. Kedua orang tua Randy telah menerima kehamilannya ini. Bu Jemila menghapus air mata Dini, berbicara selembut mungkin pada menantunya, agar Dini tak sedih lagi. Pak Zain dan Bu Sania juga sama bahagianya. Mereka memeluk Dini dan mengucapkan selamat. Kamu masih kuat untuk melanjutkan pesta? Tanya Bu Jemila. Siap mah, Dini gak mau pesta Dini hancur. Jawab Dini yakin. Ya sudah, kamu ganti baju sama yang satu lagi. Nanti kamu duduk aja ya. Gak usah berdiri kalau gak kuat. Kamu harus menjaga kondisi kehamilan kamu juga. Bu Jemila mengelus lembut rambut Dini. Iya mah, jawab Dini. Acaranya kita adakan sampai sore saja. Acara malam kita langsung syukuran saja. Untuk keberkahan pernikahan Dini dan juga kehamilan Dini. Ucap Pak Zain mengumumkan. Mengganti rencana awal yang akan mengadakan pesta hingga malam. Tetapi dikarenakan kondisi Dini yang sedang hamil itu, tak akan memungkinkan pesta diselenggarakan hingga malam hari. Saya setuju Pak, di usia kandungan Dini yang masih muda ini. Dia masih harus banyak istirahat, karena rawan sekali keguguran. Timpa Pak Yohan setuju. Betul, maka dari itu kita selesaikan acaranya, lalu kita adakan syukuran nanti malam. Balas Pak Zain. Setelah semua orang setuju, penata rias dipanggil masuk kembali untuk mendandani Dini yang tadi sempat pingsan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dini. Pihak keluarga menyembunyikan fakta itu untuk mencegah mereka berpikir yang tidak-tidak. Mengingat hampir semua orang mengetahui kalau Dini dan Randy baru menikah. Dini dan Randy kembali ke pelaminan untuk menyelesaikan pesta lagi setelah Dini pingsan beberapa saat. Randy akan lebih protektif pada Dini sekarang. Randy tak mau lagi kehilangan calon bayi mereka. Selama di pelaminan pun Randy tak melepaskan tangannya dari Dini. Acara kembali berlangsung dengan meriah. Tak ada yang berubah. Para tamu masih banyak berdatangan untuk mengucapkan selamat pada kedua mempelai. Malam hari, setelah acara pesta selesai, sesuai dengan kesepakatan, malam itu diadakan acara syukuran pernikahan sebagai bentuk rasa syukur karena Dini dan Randy sudah sah menikah. Tamu undangan yang hadir semuanya bapak-bapak, mulai dari tetangga, sanak saudara, hingga teman-teman Pak Yohan dan Pak Zain di kantor. Rumah Dini kembali penuh, baik di luar ataupun di dalam. Semua orang duduk bersila dengan melantunkan bacaan-bacaan dan doa-doa yang dipimpin oleh seorang pemuka agama. Selama itu pula, Dini berada di kamarnya sendirian. Randy ikut bergabung dalam acara tersebut. Randy juga mengundang sahabat-sahabatnya untuk hadir. Mereka kini duduk bersama Randy. Suara bacaan ayat-ayat dan doa-doa menggema di dalam dan di luar rumah Dini. Suara mereka saling sahut-menyahut satu sama lain. Acara syukuran berlangsung selama 2 jam. Setelah itu semua tamu dijamu dengan hidangan yang telah disiapkan tuan rumah. Arif selaku keluarga Dini turut membantu membagikan bingkisan untuk para tamu. Randy dan sahabat-sahabatnya juga turut membantu agar segalanya lebih mudah. Sebagian tamu sudah pulang. Hanya tersisa beberapa tamu yang tak lain adalah rekan-rekan kantor Pak Yohan dan Pak Zain yang masih asyik mengobrol dengan mereka. Sekitar jam 22:20 semua orang sudah pulang. Hanya tersisa keluarga saja. Sahabat-sahabat Randy juga sudah pulang karena malam sudah larut. Ran, kamu bawa makanan ke kamar. Terus kamu suapi Dini ya. Dia pasti lapar. Titah Bu Jemila. Iya mah, jawab Randy patuh. Randy mengambil piring dan mengisinya dengan nasi juga lauknya. Mengambil segelas air minum dan membawanya ke kamar Dini. Tiba di kamar, Dini hanya duduk di kasurnya tanpa beralih sejak tadi.
punggungnya tersandar di sandaran ranjang. Makan dulu ya, kita kan belum makan. Randy duduk di samping Dini. Dini tersenyum. Randy menyuapi Dini dan menyuapi dirinya sendiri. Memang selama pesta tadi mereka belum makan. Perut sudah keroncongan sejak tadi. Kak, beneran kakak gak apa-apa aku hamil lagi? Tanya Dini. Emangnya kenapa? Kan anaknya anak aku. Randy menatap Dini heran. Tapi kan kakak maunya aku hamil nanti, jawab Dini. Itu cuma rencana. Kalau sekarang udah Jetia gak boleh nolak. Toh aku yang hamilin kamu, bukan orang lain. Kalau yang hamilin orang lain baru aku marah. Hahaha. Randy tertawa ringan. Dini mencubit Randy. Bisa saja candaannya. Setelah makan, Randy keluar dari kamar untuk menyimpan piring bekas makan. Malam itu juga, orang tua Randy berpamitan untuk pulang. Karena mereka juga harus membiarkan keluarga Dini istirahat. Mereka pergi setelah berpesan pada Randy untuk lebih menjaga kandungan Dini. Karena mereka tak mau kejadian yang sama terulang lagi, di mana Dini harus keguguran. Pukul jam 23:22. Keluarga Dini sudah tidur. Termasuk kedua orang tua Dini. Keadaan sudah sepi. Sementara Dini dan Randy belum bisa tidur di kamar pengantin mereka. Keduanya hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Kakak belum ngantuk? Tanya Dini. Gak bisa tidur sayang, jawab Randy. Capek ya? Tanya Dini lagi. Lumayan. Tapi aku puas banget. Hari ini aku double happy. Jawab Randy menoleh pada Dini. Double happy kenapa? Tanya Dini. Happy pertama karena kita resmi menikah secara hukum. Happy kedua karena kita akan punya anak. Aku anggap kamu ganti kado ulang tahunku saat itu. Jawab Randy dengan mengulas senyum. Dini tersenyum. Dia juga sama bahagianya. Walaupun sempat ketakutan. Kakak gak mau puas-puasin sama aku di malam pertama. Koda Dini. Randy tersenyum lebar menampakkan gigi-gigi putihnya. Pengennya sih gitu. Pengen sampai subuh. Tapi kondisi kamu lagi hamil muda kayak gini aku jadi gak berani ah. Aku takut kamu keguguran lagi. Randy cemas kalau perbuatannya akan membuat mereka kehilangan janin lagi. Kata siapa? Tanya Dini. Enggak ada, cuma perkiraan aku aja sih. Soalnya kan kegiatan kayak gitu menimbulkan gerakan liar. Apalagi saat Junior masuk ke dalam. Pasti dorong-dorong terus tuh jalan dede bayinya. Kasihan dia kalau kedorong, nanti berasa diusir. Tutur Randy konyol. Dini terkekeh. Jawaban suaminya sangat lucu. Yakin gak mau? Tanya Dini lagi. Randy berbalik menghadap Dini. Dini juga melakukan hal yang sama. Mereka saling bertatapan. Aku pengen, tapi takut terlalu bersemangat. Kamu kan tahu kita udah pisah hampir 2 minggu. Makanya aku takut kebablasan. Jawab Randy. Jeti, ceritanya bisa tahan lagi nih. Koda Dini. Gak bisa, pengen. Renyek Randy manja. Idih, katanya takut kebablasan. Ledek Dini. Tapi Jun gak tahan katanya. Hehehe. Canda Randy. Randy dan Dini tertawa pelan. Malam itu mereka habiskan dengan membahas banyak hal. Obrolan seru yang sudah lama tak mereka lakukan. Randy benar-benar tak melakukan keinginannya pada Dini. Dia khawatir perbuatannya akan berakibat buruk bagi kehamilan Dini. Randy akan bertanya dulu pada orang tuanya tentang itu sebelum bisa menjamah Dini. Malam semakin larut. Dini dan Randy tidur berpelukan setelah lelah seharian menerima tamu.